Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan diskusi wawancara setelah mengikuti observasi dengan guru mata pelajaran IPA. Pada kali ini saya akan melakukan percakapan mengenai refleksi setelah Ibu Radiatun melakukan kegiatan pembelajaran yang telah diobservasi. Apa kabar Ibu? Ya, alhamdulillah kabar baik. Ya, pada kemarin kita sudah melakukan kegiatan proses pembelajaran di ruangan ini, kelas 7C kalau tidak salah ya Bu ya? Iya, kelas 7. Ya, kelas 7C, di mana pada saat itu sebelumnya kan kita sudah melakukan percakapan juga. Nah, setelah saya amati itu Bu Ibu sudah menyiapkan perangkat, menyiapkan bahan, alat, kemudian kalau tidak salah itu anaknya juga sudah disiapkan ya Bu ya kemarin itu. Iya. Ya. Nah pada hari ini lanjutan kita melakukan pembicaraan ini itu tentang refleksi diri. Jadi bagaimana proses pembelajaran yang kemarin yang sudah saya ikuti ya Bu ya di kelas ini. Jadi ketika mensupervisi itu Ibu kan berhubungan langsung dengan murid. Setelah itu ada beberapa hal yang ingin saya lebih perjelas lagi dari Ibu. Barangkali Ibu bisa menyampaikan apa yang sudah yang pertama itu hal-hal baik yang sudah Ibu lakukan itu apa, kemudian hal-hal yang rasanya belum memenuhi, belum terpenuhi. Belum memenuhi. Gimana Bu? Silakan Bu. Kemarin di kelas 7C saya membahas tentang kingdom animalia. Iya. Ya. Nah, sebelum melakukan pembelajaran itu saya merasa kurang interaksi antara siswa dan guru. Apalagi pada saat diskusi. Dia itu masih tidak berani mengeluarkan pendapat atau masih malu-malu. Yeah. Nah, yang saya inginkan itu sebelum pembelajaran dilaksanakan supaya siswa itu lebih aktif, baik dalam menyampaikan pendapat ataupun pertanyaan. Nah, seperti yang Bapak lihat kemarin di kelas 7C, nah di situ saya menggunakan teknik media dengan membuat PTT tentang kingdom animalia. Nah, di samping itu juga melalui diskusi. Kalau saya rasa pembelajaran kemarin lebih baik dari biasanya, dalam arti ada kemajuan lah. Ya paling sedikit, misalnya awalnya hanya 50%, saya mencapai 80% kemarin. Gitu ya, Bu. Karena saya lihat siswa mulai fokus pada materi yang akan saya sampaikan pada saat itu. Jadi hal baik tadi bisa kita ambil beberapa macam ya Bu ya. Jadi ada sudah persiapan yang sudah cukup lah beberapa hari, kemudian perangkatnya pun sudah disiapkan, kayak gitu ya. Jadi ada RPP, alat dan bahan, ya. Ada media. Ya. Nah jadi bagus sudah ya Bu ya. Ada semacam usaha yang sudah cukup maksimal untuk diterapkan di dalam ruang kelas belajar Ibu. Jadi
eh, dengan bahan, dengan alat, dengan media, ibu apa istilahnya, berkeinginan itu ada perubahan ya Bu ya, baik Iya. dari sikap, keaktifannya, kemudian dari partisipasinya juga ya, kayak gitu ya. Iya. Iya. Ya, yang kemarin itu memang sudah terlihat keaktifannya, cuma masih ada beberapa orang siswa yang belum berani mengeluarkan pendapatnya atau menyampaikan pertanyaan yang belum dia pahami. Nah, di situ kendalanya yang masih belum maksimal bisa dilaksanakan. Baik, belum maksimal ya. Kalau belum maksimal itu, kalau ada misalkan tipsnya atau triknya itu kira seperti apa kira-kira ininya? Kalau memaksimalkan itu kan ada semacam, ada pemicunya dulu Bu. Iya. Nah, kalau ingin memicu kan berarti kita harus memberikan umpan lah. Iya. Nah, bagaimana Ibu istilahnya memetakan itu, kalau untuk supaya ada daya pacunya itu kan dari dalam, dari luar. Motivasi itu harus ada lah. Iya. Dari dalam, dari anak kan, kalau dari luar, nah jadi faktor Hubungan luar dengan ya. media. Iya, kayak gitu. Nah, kalau menurut saya yang pertama saya lakukan pendekatan dulu sama anak yang kita maksud tadi. Nah, misalnya kita adakan pendekatan dari mana di sisinya yang dia tidak bisa melakukan hal tersebut karena faktor apa, misalnya karena malu. Nah, kita lakukan pendekatan lah supaya dia merasa tidak takut walaupun pertanyaan atau pendapatnya salah. Nah, asal dia utarakan maksudnya. Kemudian saya akan membuat media, misalnya kita memakai LKPD semenarik mungkin lah yang kita buat LKPD. Samping itu juga misalnya menggunakan PTT lagi yang lebih menarik lagi, supaya anak tersebut merasa termotivasi. Berarti kalau dari faktor luarnya, tadi Ibu katakan kan dari segi materi pembelajarannya, kemudian bahannya, medianya ya Bu ya, kayak gitu ya, lebih dimenarikkan. Iya. Jadi termotivasi. Pendekatan secara ininya. Iya. Terus kalau untuk misalkan pembelajaran itu ada anak PPT kan, kalau PPT itu kan berarti secara visual lah Bu ya ininya. Iya. Nah, adakah yang ingin Ibu lebih dari itu, misalkan dari PPT kan, media PPT kan sudah seperti itu, adakah lagi yang ada inspirasi Ibu untuk lebih dari itu? Bisa membuat model lain, misalnya selain PTT, iya. Ada yang saya coba itu melalui Canva, itu kan banyak ya bahannya. Tapi di sini terus terang saya belum menguasai sepenuhnya. Tapi ada sudah dasarnya ya. Jadi iya. Tetapi saya ingin belajar lagi, membuat media yang lebih menarik. Kalau misalkan di kelas ada muridnya kan berbeda-beda Bu, latar belakangnya. Iya. Nah, latar belakangnya berbeda, barangkali minat pun berbeda, gaya belajarnya berbeda. Nah, kalau untuk strategi itu, apakah Ibu punya strategi lain supaya pembelajaran itu lebih, barangkali tadi memicu lah dan memacu supaya anak itu lebih fokus, lebih aktif, lebih bersemangat? Seperti kemarin itu LKPD saya buat beberapa macam. Oh, sudah berapa macam ya? Iya, materinya sama, cuma bentuknya yang lain. Nah, berdasarkan kemampuan dari anak tadi. Oh, sudah disesuaikan. Iya. Nah, misalnya kelompok 1 terdiri dari anak yang kemampuannya itu di atas.
rata-rata. Misalnya kelompok 4 lain lagi LKPD-nya itu kemampuan yang masih di bawah lah. Nah, mungkin di sana dia merasa terpacu atau termotivasi supaya dia bisa seperti kelompok lain. Itu sudah saya coba kemarin. Bagus, sudah Bu, luar biasa. Itu berarti ada semacam berdiferensiasinya Bu kalau sudah seperti itu ya. Iya, Memang kalau saya lihat kemarin itu Ibu tuh dari LKPD pun itu sudah terlihat, ya, terlihat berbeda. Jadi pengelompokan itu pun sudah di ini ya Bu ya, sudah dibedakan antara yang berkemampuan iya, seperti ini, jadi kelompokan seperti ini. iya. Oke. Ada yang di atas kan, ada yang sedang, ada yang di bawah. kemampuannya. Berarti kalau untuk strategi sudah ya Bu ya, jadi lumayan dalam artian tuh sudah tercover lah kalau untuk kebutuhan mereka untuk ketika pembelajaran. Nah, barangkali ada yang ingin ditingkatkan lagi kah Bu, atau seperti apa lagi? Kan itunya sudah jalan. Kalau menurut saya ya lebih ditingkatkan lagi. Iya. Saya berusaha untuk menjadi lebih baik, misalnya dari saya pribadi, misalnya memperbaiki diri lah, seperti cara menyampaikan pembelajaran itu yang biasanya bagaimana. Nah, harus mencari cara yang baru. Oh, strategi baru, model baru ya Bu ya. Iya, supaya dapat menarik siswa atau pembelajaran itu tidak tidak bersumber dari guru saja. Nah, saya ingin pembelajaran itu berasal dari anak yang menemukan apa yang mau kita ajarkan. Jadi ada semacam diberi pilihan anak itu ya. Iya. Maunya seperti apa? Iya. Tinggal gurunya yang istilahnya membimbing atau mengadopsi, mengarahkan. Iya. Jadi mengambil untuk diaplikasikan itu seperti apa pembelajarannya. Berarti pendekatannya ya Bu ya, yang perlu ditambah lagi ya. Kemudian medianya, modelnya, dari pembelajarannya. Iya. Tapi yang menurut kendala yang paling berat itu kelas 7 rata-rata dia masih belum mengerti sepenuhnya kayak bagaimana cara supaya dia itu tertarik lah pada pelajaran yang akan kita sampaikan. Masih sulit diatur. Oh iya iya. Iya. Berarti bagian itu belum maksimal lagi ya. Belum maksimal. Untuk bagaimana cara atau polanya mereka belajar. Iya iya. Memfokuskan itu. Belum sepenuhnya bisa terlaksana. Terus kalau misal dari anak seperti itu, kalau dari ibu sendiri strateginya ibu itu kan ini kita berpijak pada daerah kompetensi pedagogik ya. Nah, kalau dari ibu seperti apa kalau ingin mengembangkan diri itu? Ya, mengembangkan diri untuk kebutuhan si murid-murid ini. Ada semacam. Iya, mungkin saya akan memperbanyak pengetahuan atau memperluas lah, misalnya dengan mengikuti MGMP, misalnya mengikuti workshop atau teman sejawat seperti Bapak. Oh iya iya. Nah, ya, minta bantuannya begitu. Ya, saya siap aja Bu. Iya, supaya yang saya maksud ini nantinya bisa tercapai. Kalau sampai di situ sudah ada ya Bu ya, istilahnya untuk nanti bagaimana memperbaiki diri kan, untuk meningkatkan kompetensi diri. Iya. Karena memang kita sebagai guru kan memang harus terus belajar lah. Iya. Jadi dari sampai kapanpun memang harus belajar. Nah kemudian waktu itu saya lihat anak itu kan ketika ada yang
kurang partisipasinya itu. Kemudian ibu dekati kan, ya, dekati per kelompok seperti itu. Untuk barangkali itu lebih untuk menguatkan mentalnya ya, untuk iya. ikut terlibat seperti itu. Supaya apa? Itu apa, Bu? Berperan aktif lah. Supaya dia lebih apa itu? Supaya dia lebih aktif. Nah, di sana kita berikan bimbingan baik dalam waktu mengerjakan bahan untuk yang didiskusikan atau penekanan, misalnya Pian mempunyai kemampuan, cuma nah misalnya tidak bisa mengutarakan atau tidak bisa mengeluarkan pendapatnya, walaupun saya tahu misalnya dia mempunyai kemampuan untuk itu, tapi dia tidak berani. Nah, itu saya berusaha untuk memotivasi dia, menganggap saya sebagai temannya misalnya, supaya dia bisa mengutarakan kesulitan apa yang dia hadapi atau dia alami waktu belajar. Oh, jadi pendekatan ya Bu ya, secara emosional itu kemarin itu bagus Bapak, Ibu ketika mendekati kelompok, misalkan memberi arahan itu. Nah, sepertinya anaknya pun itu lebih tergerak lah, ya tergerak gitu. Nah, walaupun katanya tadi kan ibunya anak itu masih malu-malu kan, ketika diminta untuk presentasi pun mereka agak seperti apalah. Tapi kalau di luar kelas gimana Bu? Kalau di luar kelas biasa aja seperti yang lainnya. Jadi normal-normal aja ya. Tapi ketika di dalam ruang kelas yang kayak kemarin itu kan mereka sepertinya tuh banyak yang lebih diam aja gitu. Iya, diam. Nah, karena ini saya tanyakan kita waktu pra-observasi itu Bu, kan Ibu maunya dilihat di bagian keaktifan ini kan kemarin itu. Di bagian keaktifan. Nah, jadi ya saya konfirmasi lagi lah. Jadi di bagian itu, karena itu yang kita jadikan fokus kemarin kan. Iya. Selain PPT itu adakah lagi Bu yang perlu atau ingin Ibu mainkan gitu di dalam ruang kelas gitu? Oh, itu yang di luar kelas. Misalnya permainan. Oh, permainan ya. Iya. Misalnya pakai kartu atau apa yang menarik. Mungkin misalnya kita mengenai Kingdom Animalia, misalnya dengan menggunakan kartu hewan kan. Iya, ya. Nah, jadi permainan ya diarahkan. Jadikan permainan. Apalagi misalnya pada jam-jam terakhir. Nah, itu dia lebih lebih semangat lah. Iya, iya. Jadi ingin menepis kejenuhan ya Bu ya, jadi diarahkan ke permainan. Iya. Ya, permainan tuh bagus juga. Karena kan kita sekarang apalagi di kurikulum kurikulum Merdeka. Nah, kita dikenalkan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Barangkali Ibu sudah mendengar juga seperti itu. Nah, kalau gimana Bu tanggapannya? Kalau misalkan itu dimainkan nanti? Ini terus terang saya memang mendengar pembelajaran yang berdiferensiasi, tapi saya masih belum paham bagaimana pembelajaran yang berdiferensiasi tadi. Iya. Jadi masih perlu belajar lagi ya untuk lebih memahami bagaimana prosesnya, apa saja yang ditekankan di sana. Nah, itu masih belum paham. Waktu MGMP juga masih secara garis besarnya saja masih. Nah, kalau sudah di titik Ibu ya, di titik itu berarti Ibu itu sudah ada lah masukan, informasi, pengetahuan baru kan, informasi baru, wawasan baru. Nah, kedepannya itu seperti apa Bu rencananya? Kalau kedepannya saya ingin mengikuti alur yang yang sedang dijalankan oleh yang lainnya seperti guru penggerak. Nah, saya ingin mengikuti atau berbagi dengan mereka. Nah, supaya saya juga walaupun tidak
ikut guru penggerak, sebagian kecil lah bisa melaksanakan yang seperti mereka-mereka itu. Misalnya kan salah satunya yang ada kodrat anak itu, nah saya kenal sudah. Menuntun ya Bu ya. Menuntun. Baik. Kalau kompetensi pedagogik berarti itu sudah kewajibannya bagi seorang guru, itu kan harus memiliki lah keterampilan itu. Artinya kita sebagai guru harus memang mengupdate diri lah, mengupdate dan mengupgrade diri, bagaimana nantinya kita akan berbuat di hari-hari ke depannya, karena gitulah informasi dunia sekarang kan, karena lebih cepat dia berubah. Nah, kemudian yang berikutnya Bu, kalau anak itu misalkan ada keinginan misalkan mereka anggaplah belajar kayak gitu, belajar tidak seperti biasanya. Nah, gimana kalau Ibu menanggapinya itu? Maksudnya tidak rutin di kelas misalkan, atau maksudnya pembelajaran yang belajarnya bisa di luar kelas kayak gitu. Iya, itu sudah sering saya laksanakan Pak. Sudah juga. Misalnya ke lingkungan tergantung pada materi yang saya ajarkan. Misalnya ini kan lagi pada topik ekosistem. Nah mereka sering saya bawa keluar. Misalnya ada ekosistem sawah. Nah itu saya bawa keluar anak-anaknya. Ya observasi. Ya observasi ya. Iya. Kadang-kadang kan anak itu suka misalkan main kayak gitu. Iya. Jadi misalkan daya tarik seperti itu kan bisa jadi dia lebih termotivasi lah. Iya. Termotivasi aktif kan untuk terlibat lebih jauh atau apa. Kadang-kadang anak itu jenuh juga di ruang kelas kayak gitu kan. Mau ke lab atau keluar kelas mereka. Iya. Sebenarnya harus bervariasi juga ya ininya. Iya. Menyesuaikan dengan materi yang kita ajarkan. Makanya tadi tertarik kan kemarin tuh materinya itu tentang kingdom kan, ada mamalia kan misalnya kalau tidak salah. Nah, sepertinya hewan-hewan itu banyak aja di sekitar kita gitu. Banyak, iya. Nah, banyak. Ada apa istilahnya tuh, tidak perlu kita kemana-mana kan mencarinya hewannya itu. Iya. Artinya misalkan di lingkungan sekolah pun itu banyak. Nah, seperti itu. Kemudian saya ingin bertanya Bu, dari proses kemarin kita ada percakapan dari mengenai pra kan, kemudian ada observasi. Nah, kemudian sampai pada di titik ini kan kita sudah istilahnya apa yang akan kita ambil atau kita tarik itu untuk menjadi bahan renungan, bahan yang akan kita perlu nanti ke depannya itu perlu ditingkatkan. Kan sudah kira-kira ada di kepala Ibu kayak gitu. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan aja Bu, setelah percakapan nanti berakhir seperti ini, kira-kira apa yang bisa Ibu tarik kayak gitu untuk, atau refleksi lah barangkali. Dari hasil percakapan kita, saya merasa keluarlah unek-unek yang saya rasakan selama pembelajaran yang berlangsung. Pembelajaran yang dilaksanakan kemarin. Rasa ada teman berbagi, kita tahu apa yang menjadi kekurangan kita atau kekurangan peserta didik kita, dan media apa yang lebih baik atau strategi apa yang lebih baik. Nah, di sana saya mengambil hikmahnya, bisa lah berdiskusi dengan Bapak atau bisa meminta pendapat Bapak apa yang terbaik bagi proses pembelajaran saya. Iya. Jadi ada pencerahannya barangkali. Iya, semacam pencerahan untuk mengintrospeksi diri. Iya.
Jadi tujuan kita kan memang seperti itu. Jadi hasil dari pra kita koneksikan dengan kegiatan observasinya. Iya. Kemudian di akhir kemudian ada pasca observasi. Iya. Jadi kita tidak mencari kesalahan. Kita motif kita kan untuk peningkatan, sebenarnya peningkatan bagaimana nantinya kita ke depannya lah lebih baik lagi. Iya. Satu kali lagi ya Bu ya. Ini ada pertanyaan lagi. Kalau biasanya kalau Ibu memotivasi diri itu seperti apa Bu biasanya? Motivasi diri saya sendiri. Iya. Nah, misalnya pelajaran itu misalnya sangat menarik bagi saya. Nah, saya merasa termotivasi untuk menyampaikan pada anak-anak. Misalnya pada waktu mengajar, nah saya ingin yang saya sampaikan itu dapat direspon anak-anak dengan baik, dengan cepat. Dia menanggapi apa yang saya sampaikan. Nah, kalau dia meresponnya dengan baik, itu motivasi bagi saya untuk menyampaikan materi selanjutnya. Jadi kalau ada aksi dan reaksi ini berarti disitulah termotivasi diri Ibu ya. Nah, sebaliknya kalau anak-anaknya kurang semangat, nah itu melemahkan motivasi yang ada di diri kita. Yang mau kita sampaikan bisa-bisa buyar, tidak ada lagi di kepala. Jadi harus dari anak harus merespon atau berpartisipasi aktif. Iya, kesiapannya. Ada dua sisi ya, dua sisi yang harus. Jadi dari ibunya, dari muridnya harus ada saling berinteraksi yang aktif. Iya. Jadi kalau misalkan kurang, berarti menurunkan juga ke motivasi yang sudah ada. Oke, baik, semangat Bu. Baik, terima kasih atas segala waktu Ibu menyampaikan bagian dari kegiatan akhir ya dari percakapan pasca observasi ini. Semoga apa yang kita hadirkan hari ini itu bermanfaat di kemudian hari nantinya, terutama untuk pembelajaran di kelas ya bagi anak-anak kita. Amin. Ya, walau bagaimanapun mereka adalah aset kita lah, aset bangsa kita, karena mereka generasi penerus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.